Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismadi Dwi Saputra Hidayat dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya Aulia Siva, Sairina, dan Doni Kusuma. Di sini kami akan mempresentasikan tugas statistika dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Kusuma akan menjelaskan bagian soal latihan yang nomor 1, yaitu soalnya karantina tumbuhan ingin mengetahui pengaruh fumigan metil bromide sebagai pembasmi serangga gudang terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Dilakukan percobaannya itu ada 16, 32, 48, dan 4 dan 0. Dan fumigasi dilakukan selama 2 jam. Ya, seperti inilah datanya. Pertanyaannya, apakah daya kecambah dalam persen benih kacang hijau pada berbagai dosis fumigan metil bromide sama dengan menggunakan alfa sama dengan 5%. Nah, untuk jawabannya, pertama-tama kita mencari rata-rata untuk I-nya, yaitu untuk baris secara horizontalnya. Untuk rata-rata dosis yang 0 gram per meter kubik yaitu 100. Cara mencari rata-ratanya yaitu seperti biasa, yaitu X bar sama dengan mu X sama dengan sigma XI per N. Nah, tinggal dijumlahin 100 ini sebanyak 8, jadinya 800 dibagi 8. N-nya 8, jadi menghasilkan 100. Begitu juga untuk rata-rata yang 16 itu 100. Lalu untuk 32 X3 barnya didapat 90,25. X4 barnya yaitu untuk 48 rata-ratanya 80, dan untuk yang 64 rata-ratanya 85. Setelah didapat ke 5 rata-rata itu, lalu dicarilah rata-rata total dengan menjumlahkan semua rata-rata tadi dibagi dengan jumlah rata-rata tersebut, yaitu 5, yaitu 100 ditambah 100 ditambah 90,25 ditambah 80 ditambah 85 dibagi 5, itu diperoleh X bar totalnya 91,05. Lalu untuk yang diketahui selanjutnya, N kecilnya yaitu 8. Lalu untuk C-nya yaitu 5. N-nya itu yang horizontal, sedangkan C-nya itu yang vertikal kolomnya, yaitu 5 buah. Lalu untuk N besarnya itu jumlah total keseluruhan data yaitu 8 kali 5, 40. Lalu setelah berikutnya dicari JKP-nya dengan rumus sigma N dikali XI bar min X total bar dikuadratkan. Nah, N-nya itu 8 dikali sigma dari XI bar min X total bar itu dikuadratkan, yaitu 100 min 91,05 dikuadratkan ditambah 100 min 91,05 dikuadratkan sampai seterusnya sampai 85 min 91,05 dikuadratkan. Yang dihitung pertama yaitu dalam kurung, setelah menjumlahkan semua totalnya itu baru dikali sama 8 sehingga menghasilkan 2556,32, yaitu nilai JKP-nya. Yang berikutnya dicari nilai JKT-nya. Nilai JKT yaitu rumusnya sigma untuk I sama dengan 1 sampai C dikali sigma untuk J sama dengan 1 sampai N untuk XIJ min X total bar dikuadratkan. Itu maksudnya keseluruhan data yang 40 itu dikurangi sama X bar totalnya, yaitu dari 100 min 91,05 dikuadratkan sampai seterusnya sampai ya data terakhirnya itu 76 dikurangi 91,05 dikuadratkan. Setelah penghitungan yang panjang dan melelahkan, diperolehlah nilai JKT-nya itu sebesar 2991,90.
Setelah kita peroleh nilai JKP dan JKT-nya, lalu dicari nilai JKS-nya, yaitu rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai C untuk NI-1 dikali SI kuadrat. Itu maksudnya kita untuk data horizontalnya itu dikurangi dulu. Contohnya untuk 100 rata-rata horizontalnya 100 itu kan 100, jadi 100 dikurangi 100. Untuk yang 16 dosis yang 16 yaitu sama yang dosis 0. Lalu untuk yang dosis 32 yaitu rata-ratanya kan 90,25, yaitu jadi dikurangi data pertamanya 90 dikurangi 90,25 dikuadratkan ditambah 88 min 90,25 dikuadratkan sampai seterusnya sampai 94 dikurangi 90,25 dikuadratkan. Lalu dijumlahkan lagi sama dosis yang 48 itu seperti tadi, yaitu 80 min 80 dikuadratkan seterusnya sampai 78 dikurangi 80 dikuadratkan. Dan terakhir untuk dosis 64 caranya sama seperti tadi, dikurangi sama rata-ratanya yaitu 90 min 85 dikuadratkan ditambah 80 min 85 dikuadratkan sampai seterusnya sampai 76 min 85 dikuadratkan. Lalu diperolehlah nilai JKS-nya sebesar 435,50. Nah, berikutnya kita nyari nilai KTP-nya, yaitu rumusnya JKP min C min 1. Nilai JKP-nya 2556,32 dan C-nya 5 dikurangi 1 jadi 4. Sehingga 2556,32 dibagi 4 sama dengan 639,10. Sebenarnya itu 639,08, tapi dibulatkan jadi 10. Saya bulatkan. Lalu berikutnya KTS, yaitu rumusnya JKS per N besar min C. Nilai JKS-nya 435,50 dan N besarnya itu 40 dikurangi C-nya 5 jadinya 35. Jadi 435,50 dibagi 35 sama dengan 12,44. Nah, setelah kita mengetahui nilai KTP dan KTS-nya, kita bisa langsung memasukkannya ke rumus F hitungnya, yaitu KTP per KTS. Sehingga 639,10 dibagi 12,44 sama dengan 51,37. Setelah itu kita bisa langsung membuat tabel ANAFA-nya dengan sumber variasinya yaitu faktor error dan total. Lalu DB1-nya yaitu 4 diperoleh dari C-1 yaitu 5 min 1, dan untuk DB2-nya 35 yaitu N besar min C yaitu 40 min 5 menghasilkan 35. Lalu untuk jumlah kuadrat atau JK-nya yaitu 2556,32 diperoleh dari nilai JKP. Lalu 435,50 diperoleh dari nilai JKS. Setelah dijumlahkan totalnya itu 291,82 merupakan nilai dari JKT-nya, jumlah kuadrat totalnya. Lalu untuk kuadrat tengahnya yaitu ada 639,10 nilai dari KTP-nya dan 12,44 nilai dari KTS-nya. Setelah itu ada F hitung diperoleh dari KTP per KTS, dan untuk F tabelnya itu 2,64 diperoleh dari tabel. Ini dia tabelnya, diperoleh 2,64. Itu dicari dengan cara mengetahui DB1 dan DB2-nya. Tadi kan DB1-nya sama dengan 4, yaitu atasnya 4 yang garis horizontal di atas itu, dan untuk DB2-nya itu 35 dilihat dari garis vertikal sebelah kirinya itu, sehingga mencapai titik temunya 2,64. Nah, dari situlah diperoleh F tabelnya. Sebenarnya F tabel itu salah tulis, itu seharusnya 2,64. Lalu setelah kita memperoleh semua nilai-nilainya, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu karena F hitungnya
lebih besar daripada F tabel. F hitungnya kan 51,37 dan F tabelnya cuma 2,64. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, berarti dapat disimpulkan bahwa fumigan metil bromide ini berpengaruh nyata terhadap daya kecambah benih kacang hijau. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Soal nomor 2, cara menjawabnya. Di mana di soal nomor 2 ini kita diminta untuk melakukan pengujian ulang mungkin tentang pengaruh fumigasi ini yang ternyata data yang diperoleh itu tidak lengkap. Nah, sebagai misalnya itu pada ulangan ke-8, terus ke-5 dan ke-6 itu dikarenakan mungkin datanya hilang atau cawan Patrick jatuh, dirusak tikus dan lain hal sebagainya. Untuk membuktikannya, pertama cara mengerjakannya itu kita buat dulu tabel. Ini untuk mempermudah menjawab, di mana kita akan mencari total dan rata-rata. Untuk mencari total dari dosis ke-0 itu kita jumlahkan saja dari perlakuan penggunaan pertama sampai ke-8. Itu tuh pada dosis ke-0 tuh totalnya 800, pada dosis ke-16 itu 700, pada dosis ke-32 itu 544, pada dosis ke-48 itu 644, pada dosis ke-64 itu 694, totalnya itu 3389. Nah, untuk mencari rata-rata setiap dosis itu caranya adalah semua perlakuan dibagi dengan banyaknya perlakuan. Ini kan ada 800 totalnya. Nanti dia dibagi dengan 8 banyaknya penggunaan. Nah, yaitu 800 dibagi dengan 8 hasilnya 100, dan selanjutnya itu ada 87,5, 68, 80,5, 87,25. Setelah itu dijumlahkan dan mendapatkan rata-rata totalnya yaitu 3386 ini nanti dibagi dengan 5 karena 5 dosis yang digunakan, yaitu nanti hasilnya 84,65. Nah, diketahui X1-nya itu 100, rata-rata X bar 1-nya itu 100, X bar 2-nya itu 87,5, X bar 3-nya itu 68, X bar 4-nya itu 80,5, X bar 5-nya itu 87,25, dan X bar totalnya itu 84,65. Dan diketahui juga NJ itu 8. Kenapa 8? Karena banyaknya penggunaan tersebut. Terus C-nya itu 5, itu adalah dosis penggunaannya, dan N-nya itu 7, itu jumlah seluruh sampelnya. Itu kan ada 37, sebenarnya 40 tapi yang hilang tuh 3. Nah, pertama kita nyari nilai JKP-nya. JKP itu adalah NJ dikali X bar I dikurang X bar total dipangkatin 2. Ini yang sama dengan nanti 8 dikurang dengan 100, itu adalah X bar 1 dikurang dengan X bar totalnya, rata-rata totalnya yaitu 84,65. Rata-rata sampel pertama dikurang dengan rata-rata total sampel, habis itu dipangkatkan 2 dan ditambah dengan rata-rata sampel kedua, dan seterusnya rata-rata sampel ketiga, keempat sampai kelima. Dan nanti semua rata-rata sampel itu dikurangi dengan rata-rata sampel total, habis itu diakarkan 2, habis itu dijumlahkan dan dikali dengan 8, yang dimana hasilnya nanti itu 4356,32. Setelah mencari JKP, kita cari JKT. Nah, JKT ini rumusnya XIJ dikurang dengan X bar total diakarkan 2. Maksudnya di sini adalah seluruh sampel itu yang 37 sampel ini nanti dia dikurang dengan rata-rata total sampel, habis itu dia dijumlahkan semua. Jadi 100 sampai dengan 94 ini yang pada pengulangan ini yang 37 sampel ini nanti dia dikurang dengan 84,65, yaitu rata-rata totalnya. Habis itu nanti dijumlahkan dan didapatkan hasilnya 4384,3. Nah, setelah mencari JKT, kita cari nilai JKS. Nah, JKS itu rumusnya XIJ dikurang dengan X bar I, yaitu adalah XIJ itu sampelnya
nilai sampelnya dikurang dengan rata-rata total sampel masing-masingnya. Habis itu nanti dia dipangkatkan 2. Yang pertama tuh 0 karena itu 100, setiap perlakuannya yang ke-8 ini kan 100, nanti dia dikurang dengan 100, yaitu rata-rata sampel yang pertama. Jadi hasilnya tuh 0. Habis itu seterusnya nanti sampel yang kedua itu 100, nanti dia dikurang dengan rata-rata sampelnya dia ya, rata-rata sampel yang kedua yaitu 87,5 dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan dan didapatkan hasil 4533,604. Setelah mencari nilai JKS, kita mencari nilai KTP. Nah, KTP ini rumusnya JKP dikurang C kurang 1. Nah, C itu kan nilainya 5, dikurang dengan 1 itu berarti 4. Nah, kita masukin nilai JKP-nya yaitu 4332, nanti dibagi dengan 4 dan didapatkan hasil 1089,08. Setelah mencari nilai KTP, kita nyari nilai KTS. Nah, KTS ini rumusnya JKS dikurang N per C. N-nya itu kan 37, banyaknya sampel dikurang sama C-nya itu 5, jadinya 32. Kita masukin nilai JKS-nya itu 4533,604 per 32, nanti didapatkan hasil 141,66. Setelah mencari nilai KTP dan KTS, kita cari nilai F hitungnya. F hitung tuh rumusnya KTP dikurang KTS, yang berarti 1089 dikurang 1089,08 per 141,66. Nah, didapatkan hasil 7,699, kita bulatkan aja menjadi 8. Habis setelah itu kita masukin ke tabel ANAVA. Yang pertama di tabel ANAVA itu ada sumber variasi, itu ada faktor, error, dan total. Nah, habis itu ada DB. DB ini kenapa bisa 4? Ini adalah C dikurang dengan 1. Jadi C-nya itu 5 kurang 1 sama dengan 4, ini jadi DB pertamanya. Habis itu yang DB keduanya itu 3, kenapa hasilnya 32? Karena 37 dikurang 5 itu hasilnya 32, terus totalnya itu 36 untuk total DB-nya. Habis itu kita masuk ke jumlah kuadrat. Nah, ini yang pertama itu masuk ke nilai KTP-nya. KTP-nya itu 356,32. Habis itu masukin bukan nilai KTP, nilai JKP itu 4356,32. Habis itu masukin ke nilai JKS-nya itu 4533,604. Habis itu yang terakhir ini adalah itu nilai JKT-nya. Nah, nilai JKT-nya yaitu 4384,3. Habis itu ke kuadrat tunggal. Yang pertama itu ada nilai KTP dan nilai yang kedua itu nilai KTS-nya. Terus masukin ini F hitung itu kan 8, terus F tabelnya itu 2,67. Itu enggak ada lagi. Nah, jadi dari hasil tersebut kita bisa simpulkan bahwa karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, itu tuh dapat disimpulkan bahwa data pengujian pengaruh fumigasi yang diperoleh memang tidak lengkap alias rusak, bahasanya memang rusak, dan memang datanya tuh hilang seperti kata di soal. Itu bisa terjadi karena cawan Petri jatuh ataupun dirusak oleh tikus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.